Kalau udah dibuka semua, berkabar ya. Sudah, Kak. Oke. Kalau udah, sekarang kita buka dulu file yang minggu lalu. Caranya teman-teman klik file, terus klik open, klik data. File, open data. Buka file yang minggu lalu. Kalau misalkan udah ketemu belum filenya? Kalau misalkan udah ketemu, teman-teman boleh klik open aja. Nanti muncul tampilan yang minggu lalu. Ada X1, X2, Y, sama res 1. Sudah, Kak. Oke, kalau misalkan udah, kita lanjut ke uji multicol. Nah, untuk pengertiannya sendiri, teman-teman bisa baca sendiri aja ya di file yang udah aku kirim. Kalau misalnya mau lebih lengkap lagi, boleh baca di buku atau cari di internet. Nah, intinya tuh, uji multicol ini digunakan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau enggak. Nah, persamaan model yang baik itu yang tidak terdapat korelasi linear atau hubungan yang kuat antar variabel bebas. Variabel bebas itu yang X1 sampai X2 ya. Oke, untuk caranya sendiri, pertama teman-teman klik analyze, terus klik regression. Kak, maaf, aku mau tanya. Ya, Punya aku kok udah sampai res 3 ya? Itu gimana ya? res 3. Iya, Sebelumnya kamu ada yang pernah nyoba nggak? Kayak ngepraktekin gitu nggak? Anjing sih dia, ini emosi gue. Coba bisa dihapus nggak coba? Yang di header res 2 sama res 3-nya, coba kamu klik nih yang ini nih, yang tulisan res 1, terus klik kanan, udah diklik headernya, klik kanan, klik yang clear. Bisa nggak coba? bisa, Kak. Coba dihapus dulu aja. Kalau udah dihapus, berkabar ya. Udah, Kak. Oke, kita lanjut ya. Kita ke uji multicol dulu. Caranya teman-teman klik analyze, klik regression, terus linear. Analyze, regression, linear. Nah, di sini teman-teman masukkan variabel sesuai dengan judulnya. Kalau misalkan di sini dependen, berarti masukkan variabel dependen. Kalau misalkan independen, masukkan yang independen. Udah dimasukin semuanya? Ya, Boleh nggak dari yang analyze itu, Pak? boleh. Analyze, regression, linear. Analyze, regression, linear. Oke, makasih, Kak. Oke, sok dimasukin dulu variabelnya. Kak, maaf. Ya. Kan kemarin itu aku lupa nge-save ya, Kak. Nah, ini kalau misalkan dari ulang lagi untuk munculin res 1 itu,
analyze, regression, linear, terus yang save itu bukan Kak? Ini ikutin aja ya, coba nih. Analyze, regression, linear. Terus kamu masukkan variabel independen sama dependennya. Iya Kak. Setelah itu, klik save. Iya. Terus centang unstandarized di residual, ada di sebelah kanan atas. Iya, udah Kak. Terus klik continue, oke. Udah. Makasih Kak. Udah muncul belum? Udah. Ada lagi ya? Kak, aku ketinggalan. Yang mana? Yang ini Kak, yang baru tadi habis ketemu data yang kemarin itu gimana lagi Kak tadi tuh? Klik analyze, regression, linear, nanti muncul tampilan kayak gini. Sebentar Kak. Linear? Muncul kan? Iya Kak. Oke. Udah semuanya atau masih ada yang ketinggalan? Kalau misalkan udah semua, kita lanjut ya. Nah, sekarang teman-teman klik statistik. Di sini teman-teman pilih covariance matrix sama collinearity diagnostic. Udah? Belum Kak, sebentar. Klik statistik, nanti muncul tampilan kayak gini. Teman-teman checklist di covariance matrix sama collinearity diagnostic. Sudah Kak. Terus estimate sama model fit-nya dihapus. Jadi di sini cuma milih dua aja. Covariance matrix sama collinearity diagnostic. Kalau misalkan udah, teman-teman klik continue, terus klik OK. Ditunggu dulu. Nah, nanti muncul beberapa tabel, tapi teman-teman pakainya yang koefisien aja, yang ini. Sebentar, teman-teman. Udah muncul semua belum outputnya? Yang koefisiennya. Kalau misalkan udah, teman-teman copy dulu tabelnya. Cara kopinya masih ingat kan? Klik kanan, klik copy. Terus pindahin ke Microsoft Word. Kasih judul dulu. Nah, untuk melihat apakah ada multi-call atau enggak, teman-teman bisa lihat di grup
itu aku kasih ringkasannya. Kalau misalkan nilai VIF-nya kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,10, maka tidak terjadi gejala multi-call. Nah, di sini kita lihat nilai VIF-nya, kalau di aku itu kan 1,126, nah itu di bawah 10. Terus toleransinya 0,88, itu lebih dari 0,10, maka tidak terjadi gejala multi-call. Teman-teman ada nggak yang nilai toleransinya di bawah 0,10 terus VIF-nya di atas 10? Apa semuanya aman untuk uji multi-call? Pakai kakak. Kenapa? Sama kayak yang kakak. Oke. Yang lainnya gimana? Sama kak. Oke. Sekarang kita buat di aku nilainya berapa nilainya? Sari. Ya. Kok di aku nilainya semuanya sama kayak 1000. 1.000. Sebentar. 1 titik nggak apa-apa. Oke, Kak. Oke. Kita buat interpretasinya ya. Untuk nama variabelnya teman-teman boleh disesuaikan aja ya. Memiliki nilai ini untuk interpretasinya. Variabel X1 dan variabel X2 memiliki nilai toleransinya berapa, terus dan VIF-nya berapa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multi-call karena nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Udah belum ininya?
interpretasinya? Udah Kak, belum Kak. Belum, Kak. Oke, sok diketik dulu aja. Kalau misalkan udah, boleh berkabar ya. Udah Kak. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalkan nanti di kemudian hari teman-teman, misalkan terjadi gejala multi-call, ini caranya bisa dipakai sama teman-teman. Siapa tahu nanti ngebantu teman-teman gitu pas lagi olah data. Ini cara kalau misalkan teman-teman ada gejala multi-call. Pertama, teman-teman klik transform, terus compute variable, transform, compute variable. Nah, di target variabel teman-teman masukin sqrt underscore x1. Sorry, maaf tadi ketinggalan gimana? Transform, compute variable. Udah? Yang paling ya Kak. Iya, yang paling atas. Kalau udah muncul tampilan kayak gini, di target variabelnya teman-teman masukin sqrt underscore x1. Kak, tadi gimana awalnya? Ketinggalan. Transform, ketemu belum? Transform, terus compute variable. Transform, compute variable. Udah? Kalau misalkan udah, teman-teman lihat function group. Nih, ada di sebelah kanan. Di sampingnya angka-angka. Di situ kan ada pilihan tuh. Nah, teman-teman klik yang arithmetic. Sampai muncul function and special variable di bawahnya tuh. Kalau udah, teman-teman cari sqrt. Kalau udah ketemu, double klik sampai muncul di numeric expression. Udah? Kalau misalkan udah, teman-teman boleh double klik yang variabel independen. Yang pertama, ini yang X1. Double klik sampai muncul di numeric expression. Jadi di numeric expression itu isinya sqrt dalam kurung X1. Kalau udah, teman-teman boleh klik OK. Nah, nanti di outputnya muncul kayak gini. Compute sqrt. Nah, kalau udah, pakai langkah yang tadi ke semua variabel. Maaf, tadi kok aku kayak ada kayak gagal gitu nampak atau emang kayak gitu Kak? Gagal gimana? Mungkin salah masukin di yang apa tuh namanya? Nih, bentar. Coba ulangi lagi deh. Transform, compute variable,
Di sininya nih, di numeric expression-nya coba, salah nggak? Udah benar, Kak. Kak mau tanya, Ya, kalau misalnya si nama variabel kita belum X1 gitu, jadi masih misal profitabilitas belum diganti X1, itu ngaruh nggak? sebenarnya kayaknya nggak ngaruh ya, tapi lebih simpelnya X1 gitu biar kelihatannya nggak ribet aja. Iya, gantinya gimana Kak supaya jadi X1? Itu harusnya sih dari awal kan. Kita lihat di sini. Udah muncul belum tampilan ininya? Udah Kak. Kamu ke variable view. Udah belum? Ini kan data view. Variable view-nya ada di sebelah kiri bawah. Iya Kak, udah. Nah, di name-nya kamu ubah X1, X2, Y. Udah Kak. Oke. Kasih Kak. Oke. Ini kan tadi kita baru yang variabel yang pertama ya, ke X1. Sekarang kita lanjutin ke X2 sama Y. Caranya masih sama, transform, terus convert variabel. Ini kan udah muncul nih kayak gini. Teman-teman tinggal ubah aja X1-nya jadi X2. Terus di sini juga sama nih, X1-nya ubah jadi X2. Double klik yang X2, nanti berubah kayak gini. Kalau udah klik OK, nanti muncul kayak gini. Bisa dilihat juga di sini nih, sel yang sebelumnya, nanti muncul. Kak, aku ketinggalan tadi yang SQRT X1-nya kayak gitu Kak tampilannya di aku. Aku kirim di grup. Boleh, kirim dulu. Udah Kak, udah aku kirim. Bentar. Coba kamu ubah dulu. Itu kan namanya masih yang tenor audit, terus audit fee. Coba ubah jadi X1, X2 dulu. Sekarang coba kamu itu okein dulu atau enggak di X aja. Terus ini kan ada dua nih, output sama namanya sesuai sama yang teman-teman tuh masukinnya apa. Pokoknya selain yang output yang ini. Yang munculan tampil kayak gini. Udah belum dia? Gimana Kak, tadi namanya udah diubah kan di bagian variable view? Di sini. Udah diubah semua belum? Udah. Kalau udah, coba ulangi langkahnya. Transform, terus convert variable. Ininya kan masih X1. Terus di sininya tadi masih X1 kan? Atau belum diisi. Kamu double klik aja di X1-nya. Kayak gini. Udah belum? Kalau Udah bisa Kak. Oke. Makasih Kak. Oke. Diklik lagi transform, terus convert variable, lanjutin ke variabel X2. Terus klik OK. Yang tadi kan udah kan? Nih, yang udah muncul yang ini. Terus di sini juga udah muncul. Nih udah ada SQRT X1 sama yang X2. Terus selanjutnya kita lanjut ke yang Y. Masih sama caranya. Transform, convert variable. Di sini X2-nya ganti jadi Y. Terus klik OK. Nah, di sini muncul.
SQRT untuk X1, X2, sama Y. Udah muncul semua? Udah, Kak. Kalau udah, sekarang kita lanjutkan caranya. Klik Analyze, terus Regression, Linear. Analyze, Regression, Linear. Di sini teman-teman klik Reset sampai kosong. Kalau misalkan udah, masukin SQRT yang Y ke dependent, terus SQRT X1 ke independent, yang X2-nya juga sama ke independent. Jadi tampilannya kayak gini. Kalau misalkan udah, teman-teman klik statistik. Di sini teman-teman pilih yang collinearity diagnostic. Terus estimate sama model fit-nya dihapus. Jadi cuma pilih satu aja. Collinearity diagnostic aja. Udah? Udah, Kak. Kalau udah, klik continue, terus oke. Nah, ini kan muncul 3 tabel. Teman-teman pakainya yang koefisien. Nanti kalau misalkan tiba-tiba dapat gejala multi-call. Terus untuk penentuannya masih sama. Pakai kalau misalkan toleransinya di atas 0,10 sama FIF-nya di bawah 10 berarti nggak terjadi gejala multi-call. Ini nggak perlu di-copy teman-teman. Ini tambahan aja. Takutnya ada yang kena gejala multi-call gitu. Kalau misalkan udah, sekarang kita lanjutin ke uji autokorelasi. Kak Sari, Iya. mau tanya, Kenapa? kalau toleransinya tadi 1.000 sama FIF-nya 1.000 itu nggak apa-apa, Kak? 1 berapa? 1000 dua-duanya. Nggak apa-apa, soalnya kan toleransinya itu di atas 0,10. Itu kan kamu 1 kan? Itu nggak apa-apa. Terus yang VF-nya berapa? 1000 juga? 1, kan? Iya. Itu di bawah 10 berarti nggak apa-apa. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Kita lanjut ke autokorelasi ya. Nah, untuk caranya teman-teman klik analyze. Tadi maaf Ya, kan di bagian tabel koefisien di Kasari itu kan ada variabel modelnya itu ada X1 sama X2. Kalau di aku tuh cuma ada si SQRT X2-nya aja. oh karena kamu tadi pas masukinnya kayaknya belum semuanya itu. Udah di convert, udah ditransform semua belum variabelnya? Udah di tabelnya tuh udah masuk semua X1, X2 sama Y-nya. Coba ulangi lagi langkahnya. Oke, Kak. Coba klik analyze, regression,
terus linear Ya, dihapus dulu, reset dulu. reset. Masukkan sesuai dengan judulnya. Kalau misalkan dependen berarti masukannya yang SQRT-Y. Kalau misalnya independen yang SQRT X1 sama X2. Udah, Kak. Terus ke statistik, Ya, checklist collinearity diagnostic. Dihapus checklist estimate sama model fitnya. udah, Kak. Continue, oke. Masih sama nggak? Masih, Kak. Coba foto dulu. Atau kamu ini salah masukin langkah sebelumnya yaitu variabel. Gimana? Yang awal itu yang transform. Ya, Di dulu aja atau di sini nih. Di dulu ini sama ini ya. Tiga-tiganya ya terus dulu. Di kamu angkanya beda-beda enggak? beda-beda kayaknya. Udah dihapus. Udah, Kak. Udah coba kamu transform ke variabel. Nah di sini cuma masukin yang pertama dulu SQRT underscore x1. Ya, Terus di function group klik arithmetic ya. sampai muncul di ini function as variable. Kamu cari SQRT double click. Nanti muncul kan numeric expression. Tapi di tanda tanya yang kurungnya. Ya. Dihapus tanda tanyanya, terus double klik yang X1. Udah, Kak. Isinya SQRT dalam kurung X1 bukan? Iya. Kalau udah coba pakai. Terus di outputnya muncul nggak? Yang kayak gini. Iya. Oke, coba tunjukin ke S2 juga. Langkahnya masih sama. Transform ke variabel. Yang tadinya X1 jadi X2. Di sini juga sama. X-nya dihapus terus double klik X2 dari sini. Kalau udah klik oke. Udah. Muncul ininya. Terus lagi yang Y. Transform ke variabel. Terus juga dikali Y. Yang di sini semua. Pilih yang Y. Double klik. Terus klik OK. Sekarang lanjutin klik analyze
regression, analyze, regression, linear. Terus reset dulu, hapus dulu. Udah. Masukin SVG ke independen. Terus SQL 1 sama 2 ke independen. Udah Kak. Kalau udah klik statistik. Hapus revision estimate sama model fit. Terus cek yang linearity diagnostic. Udah. Klik continue, pakai. Iya, ada. Oke. Pasti banyak Kak. Oke. Kita lanjutin ya. Ke autorelasi. Autorelasi sendiri itu untuk menguji korelasi pada regresinya antara salah satu ganggu pada periode sebelumnya. Itu autorelasi biasanya muncul karena adanya penelitian yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan sama lain. Nah, di studi uji autorelasi ini ada dua, pakai Darwin-Watson sama Rantes. Tapi Rantes ini dipakai kalau misalkan terjadi autokorelasi. Jadi untuk yang pertama itu autokorelasinya kita lihat dari nilai yang dihitung dari Watson. Kita tabel dan Watsonnya udah aku kirim di grup. Nah, sekarang kita coba dulu uji autokorelasi pakai dari Watson dulu. Caranya teman-teman klik analyze, regression, linear, analyze, regression, linear. Di sini teman-teman klik reset sampai kosong. Terus masukkan sesuai dengan judul. Kalau misalkan dependen, berarti masukkan dependen. Kalau independen berarti masukinnya yang independen, X1 sama X2. Kalau udah dimasukin, teman-teman klik statistik. Nah, di sini teman-teman hapus dulu estimate sama model fit-nya. Kalau udah dihapus, pilih yang Darwin-Watson. Udah. Klik continue. Klik OK. Nanti muncul beberapa tabel. Nah, teman-teman pakainya yang model summary. Di copy dulu, terus pindahin ke Microsoft Word. Terus teman-teman masukin rumus DU lebih kecil dari DW lebih kecil dari dalam kurung 4 dikurangi DU. Udah dimasukin belum rumusnya? Kalau udah, teman-teman sekarang buka tabel yang Darwin-Watson.
Maaf, tadi rumusnya belum ketulis semua. Di grup, aku udah kirim deh sih. Tuh, yang di grup. Yang DU lebih kecil daripada DW, lebih kecil dari dalam kurung 4 dikurangi DU. Yang autokorelasi. Oke, Kak, makasih. Oke, kalau udah teman-teman sekarang buka tabel Darwin Watson-nya. Sebentar, Kak. Udah? Belum, Kak. Masih loading, sebentar. Atau enggak teman-teman sambil diperhatiin aja nih. Yang muncul nggak sih yang aku layarnya teman-teman? Muncul, Kak. Oke. Nah, di sini tuh kan tabel Darwin Watson itu ada N, K, DL, DU. Nah, N itu banyaknya data atau banyaknya sampel. Nah, ini tuh ada yang kita kemarin buat itu ada 50. Berarti yang ini. Untuk K ini banyaknya variabel independen yang kita gunakan. Nah, di kasus ini kita pakai 2 variabel independen. Jadi fokusnya di kolom yang ini, yang K2. Kalau misalkan teman-teman nanti pas skripsi pakainya 3 variabel independen, berarti pakainya yang K3. Kalau 4 berarti K4. Terus DL ini batas bawah Darwin Watson. Kalau DU ini batas atas. Kalau misalkan kita ngikutin yang di rumus, kita itu harus fokus di DU. Jadi kita abaikan yang DL ini, tabel DL. Kita fokusnya di DU. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, N-nya ada 50. Terus variabel independennya ada 2. Sekarang teman-teman lihat ke yang 50, terus yang ini. Nah, nilai DU-nya itu yang kita pakai segini. Yang ini. 1,6283. Karena N-nya 50, terus kita pakai 2 variabel independen. Jadi nilai DU-nya itu 1,6283. Ada yang masih bingung nggak cara baca tabel Darwin Watson-nya? Jadi ini tuh tinggal menyesuaikan aja. N-nya pakai berapa, terus independennya ada berapa. Kalau 2 berarti pakainya yang tabel yang kedua, lihat jadi DU, terus angkanya yang ini, yang 50. Kalau misalkan udah nggak bingung, kita lanjutin ke perhitungan. Nah, tadi kan DU-nya itu 1,6283. Itu lebih kecil dari DW-nya yang ini. (2,207) lebih kecil dari dalam kurung 4 dikurangi 1,6283.
Teman-teman ada nggak ininya yang nggak sesuai? Kayak misalkan yang harusnya lebih kecil, tapi lebih besar gitu tuh. Ada nggak? Aku, Kak. Oke, nggak apa-apa, dilanjutin dulu. Di sini, Buat tandanya masih kurang lebih kecil atau lebih besar, Kak? dibenerin sesuai sama yang realitanya kayak gimana. Oke. Oke. Mas Ari mau nanya, itu yang 2,3717 itu dapat dari 4 dikurang 1, 4 itu ya? kurang tuh. Kalau misalkan udah sesuai sama rumus yang ini, berarti tidak terjadi gejala autokorelasi. Kalau misalkan yang tadi kan ada tuh yang nggak sesuai sama rumus. Berarti kata-katanya berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terjadi gejala autokorelasi. Oleh karena itu, akan dilanjutkan menggunakan rantes. Kasari, angka Kasari beda yang di bawah itu kenapa ya? Perhitungan kah atau tipe Enggak, kah? ini. Oh itu, udah. Iya, udah Kak, makasih. Yang nggak sesuai nggak apa-apa ya, tulis aja. Terjadi autokorelasi. Terus tambahin kata-kata yang intinya tuh bakal dilanjutin ke pakai yang rantes. Udah semuanya? Kalau udah kita lanjutin ke rantes dulu ya. Buat ngobatin yang gejala autokorelasi. Untuk caranya sendiri, klik analyze, klik non-parametric test, legacy dialog, run. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, run. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, run. Kalau udah diklik yang runnya nanti muncul kayak gini. Nah, di sini teman-teman masukin variabel yang unstandard. Kalau udah, klik OK. Nanti muncul kayak gini. Oke, sebentar. Nah, untuk yang rantai sendiri, dasarnya itu ini. Sebentar, aku kirim ya. Nah, kalau rantai itu lihatnya dari nilai asymsik. Boleh di-copy dulu. Terus pindahin ke Word. Lihatnya di asymsik.
seperti yang udah aku kirim di grup, kita untuk rantes itu lihatnya dari nilai asinsik. Kalau misalkan lebih kecil dari 0,05, berarti masih terjadi gejala autokorelasi. Terus kalau misalkan di atas 0,05, berarti tidak terjadi gejala autokorelasi. Ini kan 0,153. Nah, tadi yang kena gejala autokorelasi udah terobati belum pakai rantes? Belum, Kak. Belum Berapa Kak. nilainya? Masih Kak. Masih jauh. Aku nol semua jadi mau nol. 0,0. Oke, ini ada langkah selanjutnya. Aku lupa namanya karena pokoknya ini tuh kayak disebutnya tuh leg gitu, leg 1. Coba aja nih ya. Ini ntar kita buat interpretasi yang rantes dulu. Yang masih belum lolos di uji autokorelasi, nggak apa-apa sih kalau buat di praktikum ini. Tapi nanti kita coba sekali lagi ya. Cara satu lagi. Yang masih dapat gejala auto, coba ini pakai langkah selanjutnya. Udah siap belum? Udah siap belum? Oke. Tadi masih Kenapa? Kamu tadi kalau misalkan di apa sih di definitionnya itu dia udah lolos tapi di asinsiknya itu dia 0,568 itu nggak apa-apa. Yang mana? Yang di definition itu tadi dia kan udah lolos tesnya kan autokorelasinya udah lolos. Nah pas dicoba di rantes itu si asinsik 2-nya 0,568 itu nggak apa-apa. 568 itu memang lolos kok. Oke, makasih Kak. Oke. Tadi ada lagi ya yang mau nanya? Kenapa? udah Kak, jadi. Oke. Kalau misalkan ini kita lanjut, ini langkah terakhir yang bisa aku jelasin di sini. Nggak jelasin juga sih, maksudnya kita praktekin bareng-bareng. Nah, ini caranya, ini namanya uji leg. Nah, teman-teman klik transform, convert variable, terus klik reset. Terus di target variabel teman-teman masukin res underscore 2 res 2. Udah? Terus teman-teman di function groupnya pilih yang pertama, yang all, sampai muncul function and special variable kayak gini. Terus teman-teman cari di sini leg nih, leg 1. Double klik kalau udah ketemu. Kalau udah, di sini teman-teman double klik unstandard. Udah semuanya? Udah Kak. Kalau udah, klik OK. Nah, kalau udah nanti muncul kayak gini. Terus dilanjutin analyze non-parametric case
Legacy dialog. Di sini pilih yang run. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, run. Terus reset. Nah, di sini masukin yang res 2, test variable list. Udah? Kalau udah, klik OK. Lihat di nilai async-nya. Masih belum lolos. Masih, Kak. Berapa nilainya? Aku masih 0,2 Kak. Berarti itu kayaknya masih ada hubungan gitu dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nggak apa-apa di praktikum ini, nggak apa-apa, nanti kita lanjutin aja. Tapi kalau misalnya teman-teman masih penasaran, bisa nanti cari apa ya, mau ujinya tuh. Tapi untuk di praktikum kita cuma bisa bahas sampai yang ini aja, yang uji leg aja. Ntar aku kirim di grup. Namanya itu uji Lagrange multiplier. Tulisan terang. Itu ya. Untuk praktikum hari ini kita cuma bahas 2 aja. Tadi uji multi-call sama autokorelasi. Nanti untuk heteros nanti kita lanjut di minggu yang akan datang. Kak, yang terakhir tadi dimasukin ke Word juga nggak ya? Nggak usah. Ini aja sampai rantai aja. Oke. Ini disimpan aja ya, nanti. Oke. Kalau udah, boleh di close aja aplikasinya. Terus kalau misalkan disuruh disimpan, simpan aja ya. Karena buat ngelanjutin ke praktikum selanjutnya.